Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 23032064. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai advokasi dalam agribisnis. Materi ini mungkin terdengar cukup asing bagi sebagian orang. Ketika mendengar kata advokasi, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan dunia hukum, pengacara, atau persidangan. Padahal advokasi tidak hanya dilakukan di bidang hukum. Dalam dunia pertanian dan agribisnis, advokasi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana petani, perilaku usaha pertanian maupun masyarakat dapat memperjuangkan hak kepentingan serta memperoleh kebijakan yang mendukung keberlangsungan sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah mengenai pupuk bersubsidi, harga gabah, impor pangan, distribusi hasil pertanian, hingga perlindungan petani akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi inilah, advokasi menjadi salah satu upaya yang sangat dibutuhkan agar suara para pelaku agribisnis dapat didengar oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Pada presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian advokasi, definisi menurut para ahli, jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, peran advokasi, serta perbedaan antara advokasi kampanye, lobby, dan negosiasi. Setelah itu, pada bagian kedua presentasi akan dibahas studi kasus nyata sehingga kita dapat memahami bagaimana teori advokasi diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu pengertian advokasi. Secara umum, advokasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana dan strategis untuk memengaruhi suatu kebijakan, keputusan, ataupun praktik yang berkaitan dengan kepentingan suatu kelompok masyarakat. Dalam konteks agribisnis, advokasi bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh pelaku sektor pertanian, mulai dari petani, kelompok tani, pelaku usaha, koperasi, distributor, hingga konsumen. Apabila kita perhatikan, advokasi bukan berarti melakukan demonstrasi atau protes massa. Advokasi jauh lebih luas dibandingkan itu. Advokasi mencakup berbagai aktivitas seperti memberikan masukan kepada pemerintah, menyusun rekomendasi kebijakan, melakukan penelitian, mengumpulkan data, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, hingga memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk subsidi, advokasi yang dilakukan bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi juga mengumpulkan data mengenai kebutuhan pupuk, jumlah petani yang terdampak, dampak terhadap produksi pertanian, kemudian menyampaikan data tersebut kepada pemerintah agar kebijakan distribusi pupuk dapat diperbaiki. Dengan demikian, advokasi merupakan proses yang sistematis berbasis data dan bertujuan menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, mengapa advokasi penting dalam agribisnis? Lalu, mengapa advokasi sangat penting? Jawabannya adalah karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah menentukan harga pembelian gabah, penetapan kebijakan impor beras, memberikan subsidi pupuk, membangun irigasi, hingga menetapkan berbagai regulasi mengenai ekspor komoditas pertanian. Semua keputusan tersebut akan memengaruhi pendapatan petani. Jika kebijakan yang dibuat jika kebijakan yang dibuat kurang tepat, maka petani dapat mengalami kerugian yang cukup besar.
Sebaliknya, apabila kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan petani, maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Karena itu, advokasi menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, advokasi juga membantu memperkuat posisi tawar petani. Selama ini banyak petani yang menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga rendah karena tidak memiliki akses pasar yang luas. Nah, melalui advokasi, kelompok tani dapat memperoleh informasi pasar, membentuk koperasi ataupun menjalin kerjasama dengan perusahaan sehingga harga jual menjadi lebih baik. Advokasi juga sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim. Saat ini cuaca semakin sulit diprediksi. Kekeringan, banjir, maupun serangan organisme pengganggu tanaman semakin meningkat. Kondisi tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah dalam mendukung petani, misalnya melalui bantuan benih tahan kekeringan, asuransi pertanian, maupun pembangunan irigasi. Tanpa adanya advokasi, kebutuhan tersebut mungkin tidak akan menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan. Berikutnya, kita masuk pada definisi advokasi menurut para ahli. Menurut Peterson tahun 2003, advokasi merupakan suatu proses yang bertujuan memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya agar tercipta perubahan sosial yang lebih baik. Sementara itu, World Bank pada tahun 2005 menjelaskan bahwa advokasi adalah tindakan yang bertujuan memengaruhi kebijakan dan praktik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Apabila kita membandingkan kedua definisi tersebut, sebenarnya memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu memengaruhi pengambilan keputusan. Perbedaannya terletak pada penekanannya. Peterson lebih menekankan perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan World Bank menekankan bahwa advokasi dapat dilakukan pada berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga. Dalam dunia agribisnis, kedua definisi tersebut sangat relevan. Misalnya terdapat kebijakan impor komoditas pertanian yang menyebabkan harga hasil panen petani lokal turun drastis. Organisasi petani kemudian melakukan penelitian, pengumpulan data kerugian petani, berdiskusi dengan pemerintah, hingga mengajukan rekomendasi agar kebijakan impor dievaluasi. Proses tersebut merupakan contoh nyata advokasi karena bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah berdasarkan bukti dan kepentingan masyarakat. Setelah mengetahui pengertiannya, kita perlu mengetahui dan memahami tujuan dari advokasi. Tujuan utama advokasi adalah menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu. Dalam sektor agribisnis, tujuan tersebut dapat berupa meningkatkan kesejahteraan petani, memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian, melindungi hak-hak petani, meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kualitas pangan yang diterima masyarakat. Sebagai contoh, apabila petani cabai mengalami kerugian akibat harga jual yang sangat rendah saat panen raya, maka tujuan advokasi adalah mencari solusi agar harga menjadi lebih stabil. Solusi tersebut dapat berupa penentuan koperasi, pengembangan industri pengolahan, ataupun kebijakan pemerintah dalam menyerap hasil panen. Dengan demikian, advokasi tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan yang bersifat jangka panjang. Nah, siapa saja yang melakukan advokasi? Banyak orang beranggapan bahwa advokasi hanya dilakukan oleh organisasi besar. Padahal dalam agribisnis, hampir semua pihak dapat menjadi pelaku advokasi. Misalnya petani yang menyampaikan aspirasi melalui kelompok tani, kemudian gabungan kelompok tani atau gapoktan yang menyampaikan usulan kepada pemerintah daerah. Lalu koperasi pertanian yang memperjuangkan harga jual hasil panen anggotanya. Perguruan tinggi juga berperan melalui penelitian yang menjadi dasar penyusunan kebijakan.
Lembaga swadaya masyarakat membantu memberikan pendampingan kepada petani. Media massa berperan menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga suatu masalah memperoleh perhatian publik. Bahkan konsumen juga dapat melakukan advokasi, misalnya dengan mendorong konsumsi produk lokal atau mendukung pertanian ramah lingkungan. Artinya, advokasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pertanian. Baik teman-teman, sampai sini kita apa itu materi dari advokasi. Mengapa advokasi penting dalam agribisnis, definisi menurut para ahli, tujuan advokasi, serta siapa saja yang berperan dalam kegiatan advokasi. Berikutnya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai jenis-jenis advokasi dalam agribisnis beserta contoh penerapannya. Baik, selanjutnya jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama, advokasi kebijakan. Jenis advokasi yang pertama adalah advokasi kebijakan, yang merupakan upaya untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat. Khususnya petani dan pelaku agribisnis. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa peraturan, undang-undang, program pemerintah, maupun keputusan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Mengapa advokasi kebijakan sangat penting? Karena hampir seluruh aktivitas pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah menentukan harga pembelian gabah, menetapkan subsidi pupuk, mengatur impor dan ekspor komoditas pertanian, memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, hingga menetapkan standar keamanan pangan. Apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Sebagai ilustrasi, bayangkan terdapat daerah yang mengalami gagal panen akibat banjir. Petani kehilangan hasil panen sementara biaya produksi sudah dikeluarkan sejak awal musim tanam. Dalam kondisi seperti ini, organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar diberikan bantuan benih, pupuk, atau bahkan kompensasi berupa asuransi pertanian. Advokasi dilakukan dengan menyampaikan data mengenai jumlah petani yang terdampak, luas lahan yang rusak, dan estimasi kerugian. Dengan adanya data tersebut, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan yang tepat. Jadi, advokasi kebijakan bukan hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan solusi yang didukung oleh bukti dan data yang valid. Yang kedua yaitu advokasi pasar. Jenis advokasi pasar bertujuan untuk menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil bagi petani. Salah satu masalah yang paling terjadi di Indonesia adalah lemahnya posisi tawar petani. Banyak petani yang harus menjual hasil panennya kepada tengkulak karena tidak memiliki akses langsung ke pasar atau ke industri. Akibatnya harga yang diterima petani seringkali jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Melalui advokasi pasar, petani dapat didorong untuk membentuk koperasi atau bergabung dengan kelompok tani agar memiliki kekuatan dalam melakukan negosiasi harga. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar melalui pasar tani, kerjasama dengan supermarket, industri pengolahan hasil pertanian, hingga platform digital. Sebagai contoh, petani kopi di Aceh yang sebelumnya menjual kopi kepada pengepul dengan harga rendah, setelah memperoleh pendampingan dari koperasi dan lembaga pendamping, mampu mengekspor kopi secara langsung sehingga nilai jual produknya meningkat. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan advokasi pasar.
karena mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan sistem pemasaran. Jenis advokasi yang ketiga adalah advokasi hak. Advokasi ini berfokus pada perlindungan hak-hak petani dan pekerja di sektor pertanian. Hak yang dimaksud meliputi hak memperoleh lahan yang jelas, hak atas upah yang layak bagi pekerja pertanian, hak memperoleh perlindungan kerja, hak memperoleh akses teknologi, hingga hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses perdagangan. Misalnya, terdapat petani yang lahannya terkena proyek pembangunan tanpa adanya ganti rugi yang sesuai. Dalam kondisi tersebut, organisasi petani maupun lembaga bantuan hukum dapat melakukan advokasi agar hak petani tetap dilindungi. Contoh lain adalah pekerja perkebunan yang bekerja tanpa perlengkapan keselamatan. Melalui advokasi hak, perusahaan didorong untuk menyediakan alat pelindung diri, jaminan kesehatan, serta lingkungan kerja yang aman. Dengan demikian, advokasi hak tidak hanya melindungi petani sebagai produsen, tetapi juga seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam sektor agribisnis. Jenis advokasi berikutnya adalah advokasi berkelanjutan. Advokasi ini bertujuan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, saat ini sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah, pencemaran air akibat penggunaan pestisida, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, advokasi berkelanjutan menjadi semakin penting. Contohnya dalam mengajak petani menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT, mengurangi penggunaan pestisida kimia secara berlebihan, menggunakan pupuk organik, menjaga daerah resapan air, serta melakukan konservasi tanah. Advokasi berkelanjutan tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dalam menjaga jangka panjang karena kualitas lahan tetap terjaga sehingga produktivitas pertanian dapat dipertahankan. Nah, jenis advokasi yang terakhir adalah advokasi konsumen. Advokasi ini bertujuan melindungi hak-hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, dan berkualitas. Saat ini masyarakat semakin peduli terhadap keamanan pangan. Konsumen ingin mengetahui apakah sayuran yang mereka konsumsi bebas dari residu pestisida, apakah beras yang dibeli memiliki kualitas baik, atau apakah produk pertanian memiliki sertifikasi tertentu. Melalui advokasi konsumen, pemerintah dan pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat. Nah, setelah memahami jenis-jenis advokasi, sekarang kita akan membahas mengenai peran advokasi dalam agribisnis. Peran yang pertama adalah menghubungkan petani dengan pasar. Selama ini, salah satu kelemahan petani Indonesia adalah akses terhadap informasi pasar. Banyak petani tidak mengetahui harga komoditas di daerah lain sehingga mudah dipermainkan oleh tengkulak. Melalui advokasi, petani dapat memperoleh informasi harga, pelatihan pemasaran, hingga akses ke koperasi atau perusahaan yang membeli hasil pertanian secara langsung. Dengan demikian, petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih adil. Peran kedua adalah menjadi media komunikasi antara petani dengan pemerintah. Tidak semua kebutuhan petani dapat diketahui oleh pemerintah secara langsung. Oleh karena itu, organisasi petani memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi,
mengenai kebutuhan pupuk, perbaikan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat pertanian, maupun kebijakan perlindungan harga. Melalui advokasi yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu advokasi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah. Nah, selain petani, pelaku usaha agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, eksportir, dan industri pangan juga membutuhkan advokasi. Sebagai contoh, eksportir kopi membutuhkan kemudahan dalam proses ekspor agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Begitu pula industri pengolahan membutuhkan infrastruktur logistik yang baik agar distribusi produk menjadi lebih efisien. Melalui advokasi, berbagai pihak dapat menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah sehingga tercipta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor agribisnis secara keseluruhan. Yang kedua yaitu advokasi pasar. Jenis advokasi pasar bertujuan untuk menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil bagi petani. Salah satu masalah yang paling terjadi di Indonesia adalah lemahnya posisi tawar petani. Banyak petani yang harus menjual hasil panennya kepada tengkulak karena tidak memiliki akses langsung ke pasar atau ke industri. Akibatnya harga yang diterima petani seringkali jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Melalui advokasi pasar, petani dapat didorong untuk membentuk koperasi atau bergabung dengan kelompok tani agar memiliki kekuatan dalam melakukan negosiasi harga. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu membuka akses pasar melalui pasar tani, kerjasama dengan supermarket, industri pengolahan hasil pertanian, hingga platform digital. Sebagai contoh, petani kopi di Aceh yang sebelumnya menjual kopi kepada pengepul dengan harga rendah, setelah memperoleh pendampingan dari koperasi dan lembaga pendamping, mampu mengekspor kopi secara langsung sehingga nilai jual produknya meningkat. Ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan advokasi pasar karena mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan sistem pemasaran. Jenis advokasi yang ketiga adalah advokasi hak. Advokasi ini berfokus pada perlindungan hak-hak petani dan pekerja di sektor pertanian. Hak yang dimaksud meliputi hak memperoleh lahan yang jelas, hak atas upah yang layak bagi pekerja pertanian, hak memperoleh perlindungan kerja, hak memperoleh akses teknologi, hingga hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses perdagangan. Misalnya, terdapat petani yang lahannya terkena proyek pembangunan tanpa adanya ganti rugi yang sesuai. Dalam kondisi tersebut, organisasi petani maupun lembaga bantuan hukum dapat melakukan advokasi agar hak petani tetap dilindungi. Contoh lain adalah pekerja perkebunan yang bekerja tanpa perlengkapan keselamatan. Melalui advokasi hak, perusahaan didorong untuk menyediakan alat pelindung diri, jaminan kesehatan, serta lingkungan kerja yang aman. Dengan demikian, advokasi hak tidak hanya melindungi petani sebagai produsen, tetapi juga seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam sektor agribisnis. Jenis advokasi berikutnya adalah advokasi berkelanjutan. Advokasi ini bertujuan mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, saat ini sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, penurunan kesuburan tanah, pencemaran air akibat penggunaan pestisida, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, advokasi berkelanjutan menjadi semakin penting.
Contohnya dalam mengajak petani menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT, mengurangi penggunaan pestisida kimia secara berlebihan, menggunakan pupuk organik, menjaga daerah resapan air, serta melakukan konservasi tanah. Advokasi berkelanjutan tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dalam menjaga jangka panjang karena kualitas lahan tetap terjaga sehingga produktivitas pertanian dapat dipertahankan. Nah, jenis advokasi yang terakhir adalah advokasi konsumen. Advokasi ini bertujuan melindungi hak-hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, dan berkualitas. Saat ini masyarakat semakin peduli terhadap keamanan pangan. Konsumen ingin mengetahui apakah sayuran yang mereka konsumsi bebas dari residu pestisida, apakah beras yang dibeli memiliki kualitas baik, atau apakah produk pertanian memiliki sertifikasi tertentu. Melalui advokasi konsumen, pemerintah dan pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat. Nah, setelah memahami jenis-jenis advokasi, sekarang kita akan membahas mengenai peran advokasi dalam agribisnis. Peran yang pertama adalah menghubungkan petani dengan pasar. Selama ini, salah satu kelemahan petani Indonesia adalah akses terhadap informasi pasar. Banyak petani tidak mengetahui harga komoditas di daerah lain sehingga mudah dipermainkan oleh tengkulak. Melalui advokasi, petani dapat memperoleh informasi harga, pelatihan pemasaran, hingga akses ke koperasi atau perusahaan yang membeli hasil pertanian secara langsung. Dengan demikian, petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih adil. Peran kedua adalah menjadi media komunikasi antara petani dengan pemerintah. Tidak semua kebutuhan petani dapat diketahui oleh pemerintah secara langsung. Oleh karena itu, organisasi petani memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pupuk, perbaikan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, bantuan alat pertanian, maupun kebijakan perlindungan harga. Melalui advokasi yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu advokasi sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah. Nah, selain petani, pelaku usaha agribisnis seperti pengolah hasil pertanian, distributor, eksportir, dan industri pangan juga membutuhkan advokasi. Sebagai contoh, eksportir kopi membutuhkan kemudahan dalam proses ekspor agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Begitu pula industri pengolahan membutuhkan infrastruktur logistik yang baik agar distribusi produk menjadi lebih efisien. Melalui advokasi, berbagai pihak dapat menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah sehingga tercipta kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor agribisnis secara keseluruhan. Nah, baik, setelah kita memahami teori mengenai advokasi dalam agribisnis, sekarang saya akan membahas salah satu studi kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Nah, kasus yang saya bahas adalah permasalahan harga gabah petani pada musim panen raya tahun 2025. Nah, mengapa saya memilih kasus ini? Karena kasus tersebut menjadi perhatian nasional.
tidak hanya diberitakan oleh berbagai media, tetapi juga melibatkan pemerintah pusat, Perumbulok, Kementerian Pertanian, DPR, pemerintah daerah, hingga organisasi petani. Dengan kata lain, kasus ini menunjukkan bahwa advokasi dalam agribisnis bukan hanya teori yang dipelajari, melainkan benar-benar dibutuhkan dalam praktik. Sebelum membahas penyelesaian, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang permasalahannya. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di dunia. Beras menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, produk padi selalu menjadi perhatian pemerintah. Setiap musim panen, pemerintah berharap hasil produksi meningkat hingga kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi. Namun, peningkatan produksi tidak selalu memberikan keuntungan bagi petani. Justru pada beberapa kondisi, hasil panen yang melimpah dapat menyebabkan harga gabah turun karena jumlah pasokan di pasar jauh lebih besar dibandingkan permintaan. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai kelebihan penawaran atau surplus produksi. Hal ini terjadi pada musim panen raya tahun 2025. Beberapa wilayah penghasil padi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan produksi. Di satu sisi, kondisi tersebut sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan keberhasilan petani dalam meningkatkan hasil panen. Akan tetapi di sisi lain muncul masalah baru, yaitu harga gabah mulai mengalami penurunan. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP sebagai acuan agar petani memperoleh harga yang layak. Akan tetapi di lapangan banyak petani mengaku gabah mereka dibeli oleh tengkulak dengan harga di bawah HPP. Hal ini tentu menimbulkan keresahan. Coba kita bayangkan posisi petani. Sebelum panen, mereka sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mereka membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, mengairi sawah, hingga menunggu sekitar 3-4 bulan sampai padi siap dipanen. Ketika panen tiba, harapan mereka tentu memperoleh keuntungan, namun kenyataannya harga jual justru turun. Akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi sangat kecil, bahkan ada petani yang mengalami kerugian. Mengapa petani tetap menjual gabahnya walaupun harga rendah? Nah, jawabannya sederhana. Gabah tidak bisa disimpan terlalu lama tanpa fasilitas pengeringan dan penyimpanan yang memadai. Selain itu, petani juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta biaya tanam berikutnya. Karena itulah banyak petani akhirnya menjual gabah kepada tengkulak meskipun harganya rendah. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian berbagai organisasi petani. Kelompok tani dan gabungan tani atau Gaboktan mulai menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka meminta agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk melindungi harga gabah. Nah, kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian berbagai organisasi petani. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau Gaboktan mulai menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mereka meminta agar pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk melindungi harga gabah. Disinilah proses advokasi mulai berlangsung. Organisasi petani tidak hanya menyampaikan keluhan, mereka juga membawa berbagai data mengenai luas panen, jumlah produksi, harga gabah di lapangan, hingga kerugian yang dialami petani. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
selain organisasi petani, akademisi dan para pengamat pertanian juga memberikan berbagai masukan kepada pemerintah. Mereka menjelaskan bahwa apabila harga gabah terus dibiarkan turun, maka semangat petani untuk menanam padi pada musim berikutnya dapat menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Nah, media massa juga memiliki peran penting. Berbagai media memberitahukan keluhan petani dari berbagai daerah. Liputan tersebut membuat masyarakat mengetahui bahwa petani sedang menghadapi kesulitan. Melalui pemberitaan media, tekanan kepada pemerintah menjadi semakin besar agar segera mengambil tindakan. Setelah menerima berbagai masukan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Perum Bulog. Bulog merupakan lembaga yang memiliki tugas penyerap gabah dan beras dari petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah. Dalam kasus ini, Bulog meningkatkan penyerapan gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Tujuannya adalah menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak terus menurun. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut juga tidak mudah. Bulog memiliki keterbatasan kapasitas gudang, jumlah tenaga kerja, armada pengangkutan, serta fasilitas pengeringan gabah. Oleh karena itu, penerapan gabah tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah masih ditemukan petani yang harus menjual gabah kepada tengkulak karena Bulog belum sempat membeli hasil panen mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan saya tidak cukup. Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut berperan. Dinas Pertanian di berbagai daerah melakukan pendataan terhadap kondisi petani, membantu koordinasi dengan Bulog, serta memberikan pendampingan kepada kelompok tani. Beberapa pemerintah daerah juga memfasilitasi pertemuan antara petani dengan pengusaha penggiling padi agar diperoleh harga yang lebih baik. Artinya, penyelesaian masalah ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Inilah yang menjadi inti dari advokasi. Advokasi bukan sekedar menyampaikan proses, tetapi membangun komunikasi, menyampaikan bukti, mencari solusi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar tercapai kebijakan yang lebih baik. Nah, setelah kita mengetahui kronologi kasus jatuhnya harga gabah pada musim panen raya tahun 2025, selanjutnya saya akan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori advokasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, melalui analisis ini kita dapat memahami bahwa hampir seluruh konsep advokasi dalam agribisnis benar-benar diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Mari kita mulai dari bentuk advokasi yang pertama, yaitu advokasi kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, advokasi kebijakan merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya petani. Dalam kasus harga gabah ini, advokasi kebijakan terlihat ketika organisasi petani, gabungan kelompok tani, akademisi, serta berbagai pihak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan bahwa harga gabah sedang turun, mereka juga membawa berbagai data seperti harga gabah di tingkat petani, luas lahan panen, jumlah produksi, hingga perhitungan kerugian yang dialami petani. Data-data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Akhirnya, pemerintah meningkatkan penyerapan gabah melalui Bulog agar harga gabah tetap berada pada tingkat yang layak.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh proses advokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selanjutnya kita masuk pada advokasi pasar. Advokasi pasar bertujuan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil sehingga petani memperoleh harga yang layak. Dalam kasus ini, masalah utama sebenarnya bukan hanya produksi yang tinggi, melainkan lemahnya posisi tawar petani. Sebagian besar petani menjual gabah kepada tengkulak karena mereka membutuhkan uang dengan cepat. Mereka tidak memiliki gudang penyimpanan, mesin pengering, ataupun akses langsung kepada pembeli pasar. Akibatnya petani berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga. Melalui advokasi pasar, pemerintah bersama Bulog berusaha menjadi pembeli alternatif sehingga petani tidak hanya bergantung pada tengkulak. Selain itu, kelompok tani juga mulai didorong untuk memperkuat koperasi hingga hasil panen dapat dipasarkan secara bersama-sama. Apabila koperasi berkembang dengan baik, maka petani dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga harga jual hasil panen menjadi lebih menguntungkan. Kemudian kita akan melihat adanya advokasi hak. Hak petani bukan hanya memperoleh lahan untuk bertani. Petani juga memiliki hak memperoleh harga yang layak atas hasil kerja keras mereka. Bayangkan seorang petani yang telah bekerja selama 4 bulan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memupuk, mengendalikan hama hingga memanen. Tentunya mereka berharap hasil panennya mampu memberikan keuntungan yang cukup untuk menentukan kebutuhan keluarga serta menjadi modal pada musim tanam berikutnya. Nah, ketika harga gabah turun sangat rendah, maka hak petani untuk memperoleh penghidupan yang layak ikut terancam. Oleh karena itu, berbagai organisasi petani memperjuangkan hak tersebut melalui penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi hak bukan hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya terdapat advokasi konsumen. Mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya konsumen dengan kasus harga gabah? Hubungannya sangat erat. Apabila harga gabah terlalu rendah, petani dapat kehilangan motivasi untuk menanam padi pada musim berikutnya. Nah, jika produksi menurun, maka persediaan beras nasional juga dapat berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan harga beras di tingkat konsumen meningkat. Artinya, perlindungan terhadap petani juga merupakan perlindungan terhadap konsumen. Karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi dalam kasus ini. Nah, pertama adalah advokasi. Advokasi dilakukan ketika organisasi petani menyampaikan data, hasil penelitian, dan berbagai rekomendasi kepada pemerintah agar mengambil kebijakan dalam melindungi petani. Tujuannya adalah untuk perubahan kebijakan. Yang kedua adalah kampanye. Kampanye terlihat ketika media massa dan media sosial memberitakan kesulitan yang dialami petani. Pemberitaan tersebut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan harga gabah. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut, maka semakin besar pula dorongan kepada pemerintah untuk segera bertindak. Yang ketiga adalah lobby. Lobby dilakukan ketika komunikasi langsung antara organisasi petani dengan pemerintah, DPR maupun Bulog. Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dan meyakinkan para pengambil keputusan bahwa perlindungan harga gabah merupakan kebijakan yang sangat penting. Yang keempat adalah negosiasi. Negosiasi terjadi ketika pemerintah, Bulog, pengusaha penggiling padi, dan kelompok tani berdiskusi mengenai mekanisme pembelian gabah, kapasitas penyimpanan, harga pembelian, hingga proses distribusi. Negosiasi bertujuan memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dengan demikian, meskipun keempat istilah tersebut sering dianggap sama, sebenarnya masing-masing memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Selanjutnya saya akan memberikan evaluasi terhadap advokasi yang dilakukan. Menurut saya, advokasi dalam kasus ini sudah memberikan dampak positif. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penyerapan gabah oleh Bulog serta semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan harga gabah. Namun demikian, advokasi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kapasitas gudang Bulog masih terbatas sehingga tidak seluruh hasil panen dapat diserap secara cepat. Kedua, distribusi pembelian belum merata sehingga masih terdapat daerah yang mengalami penurunan harga cukup besar. Yang ketiga, sebagian petani masih bergantung kepada tengkulak karena belum memiliki akses pasar yang luas. Artinya, advokasi belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan. Menurut saya, terdapat beberapa solusi yang dapat saya lakukan ke depan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan koperasi petani agar pemasaran hasil panen tidak bergantung pada tengkulak. Kedua, kapasitas penyimpanan dan pengeringan gabah perlu ditingkatkan sehingga Bulog mampu menyerap hasil panen dan jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital perlu diperluas agar petani dapat mengetahui harga pasar secara langsung. Nah, yang keempat, kerjasama antara petani dengan industri pengolahan pangan perlu diperkuat sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Yang kelima, perguruan tinggi dapat berperan memberikan pendampingan kepada kelompok tani melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apabila seluruh pihak bekerja sama, maka advokasi tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian aspirasi, tetapi benar-benar menjadi sarana menciptakan perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Organisasi petani tidak hanya menyampaikan keluhan, mereka juga membawa berbagai data mengenai luas panen, jumlah produksi, harga gabah di lapangan, hingga kerugian yang dialami petani. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selain organisasi petani, akademisi dan para pengamat pertanian juga memberikan berbagai masukan kepada pemerintah. Mereka menjelaskan bahwa apabila harga gabah terus dibiarkan turun, maka semangat petani untuk menanam padi pada musim berikutnya dapat menurun. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Nah, media massa juga memiliki peran penting. Berbagai media memberitahukan keluhan petani dari berbagai daerah. Liputan tersebut membuat masyarakat mengetahui bahwa petani sedang menghadapi kesulitan. Melalui pemberitaan media, tekanan kepada pemerintah menjadi semakin besar agar segera mengambil tindakan. Setelah menerima berbagai masukan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Perum Bulog. Bulog merupakan lembaga yang memiliki tugas penyerap gabah dan beras dari petani sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah. Dalam kasus ini, Bulog meningkatkan penyerapan gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Tujuannya adalah menjaga agar harga gabah di tingkat petani tidak terus menurun. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut juga tidak mudah. Bulog memiliki keterbatasan kapasitas gudang, jumlah tenaga kerja, armada pengangkutan, serta fasilitas pengeringan gabah. Oleh karena itu, penerapan gabah tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah masih ditemukan petani yang harus menjual gabah kepada tengkulak karena Bulog belum sempat membeli hasil panen mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan saya tidak cukup. Pelaksanaan kebijakan juga harus didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut berperan.
Dinas Pertanian di berbagai daerah melakukan pendataan terhadap kondisi petani, membantu koordinasi dengan Bulog, serta memberikan pendampingan kepada kelompok tani. Beberapa pemerintah daerah juga memfasilitasi pertemuan antara petani dengan pengusaha penggiling padi agar diperoleh harga yang lebih baik. Artinya, penyelesaian masalah ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Inilah yang menjadi inti dari advokasi. Advokasi bukan sekedar menyampaikan proses, tetapi membangun komunikasi, menyampaikan bukti, mencari solusi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan agar tercapai kebijakan yang lebih baik. Nah, setelah kita mengetahui kronologi kasus jatuhnya harga gabah pada musim panen raya tahun 2025, selanjutnya saya akan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori advokasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, melalui analisis ini kita dapat memahami bahwa hampir seluruh konsep advokasi dalam agribisnis benar-benar diterapkan dalam penyelesaian kasus tersebut. Mari kita mulai dari bentuk advokasi yang pertama, yaitu advokasi kebijakan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, advokasi kebijakan merupakan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya petani. Dalam kasus harga gabah ini, advokasi kebijakan terlihat ketika organisasi petani, gabungan kelompok tani, akademisi, serta berbagai pihak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan bahwa harga gabah sedang turun, mereka juga membawa berbagai data seperti harga gabah di tingkat petani, luas lahan panen, jumlah produksi, hingga perhitungan kerugian yang dialami petani. Data-data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Akhirnya, pemerintah meningkatkan penyerapan gabah melalui Bulog agar harga gabah tetap berada pada tingkat yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh proses advokasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selanjutnya kita masuk pada advokasi pasar. Advokasi pasar bertujuan menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil sehingga petani memperoleh harga yang layak. Dalam kasus ini, masalah utama sebenarnya bukan hanya produksi yang tinggi, melainkan lemahnya posisi tawar petani. Sebagian besar petani menjual gabah kepada tengkulak karena mereka membutuhkan uang dengan cepat. Mereka tidak memiliki gudang penyimpanan, mesin pengering, ataupun akses langsung kepada pembeli pasar. Akibatnya petani berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga. Melalui advokasi pasar, pemerintah bersama Bulog berusaha menjadi pembeli alternatif sehingga petani tidak hanya bergantung pada tengkulak. Selain itu, kelompok tani juga mulai didorong untuk memperkuat koperasi hingga hasil panen dapat dipasarkan secara bersama-sama. Apabila koperasi berkembang dengan baik, maka petani dapat memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga harga jual hasil panen menjadi lebih menguntungkan. Kemudian kita akan melihat adanya advokasi hak. Hak petani bukan hanya memperoleh lahan untuk bertani. Petani juga memiliki hak memperoleh harga yang layak atas hasil kerja keras mereka. Bayangkan seorang petani yang telah bekerja selama 4 bulan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memupuk, mengendalikan hama hingga memanen. Tentunya mereka berharap hasil panennya mampu memberikan keuntungan yang cukup untuk menentukan kebutuhan keluarga serta menjadi modal pada musim tanam berikutnya. Nah, ketika harga gabah turun sangat rendah, maka hak petani untuk memperoleh penghidupan yang layak ikut terancam. Oleh karena itu, berbagai organisasi petani memperjuangkan hak tersebut melalui penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Hal ini menunjukkan bahwa advokasi hak bukan hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya terdapat advokasi konsumen. Mungkin teman-teman bertanya, apa hubungannya konsumen dengan kasus harga gabah? Hubungannya sangat erat. Apabila harga gabah terlalu rendah, petani dapat kehilangan motivasi untuk menanam padi pada musim berikutnya. Nah, jika produksi menurun, maka persediaan beras nasional juga dapat berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan harga beras di tingkat konsumen meningkat. Artinya, perlindungan terhadap petani juga merupakan perlindungan terhadap konsumen. Karena itu, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi dalam kasus ini. Nah, pertama adalah advokasi. Advokasi dilakukan ketika organisasi petani menyampaikan data, hasil penelitian, dan berbagai rekomendasi kepada pemerintah agar mengambil kebijakan dalam melindungi petani. Tujuannya adalah untuk perubahan kebijakan. Yang kedua adalah kampanye. Kampanye terlihat ketika media massa dan media sosial memberitakan kesulitan yang dialami petani. Pemberitaan tersebut meningkatkan perhatian masyarakat terhadap persoalan harga gabah. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui permasalahan tersebut, maka semakin besar pula dorongan kepada pemerintah untuk segera bertindak. Yang ketiga adalah lobby. Lobby dilakukan ketika komunikasi langsung antara organisasi petani dengan pemerintah, DPR maupun Bulog. Pertemuan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dan meyakinkan para pengambil keputusan bahwa perlindungan harga gabah merupakan kebijakan yang sangat penting. Yang keempat adalah negosiasi. Negosiasi terjadi ketika pemerintah, Bulog, pengusaha penggiling padi, dan kelompok tani berdiskusi mengenai mekanisme pembelian gabah, kapasitas penyimpanan, harga pembelian, hingga proses distribusi. Negosiasi bertujuan memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, meskipun keempat istilah tersebut sering dianggap sama, sebenarnya masing-masing memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Selanjutnya saya akan memberikan evaluasi terhadap advokasi yang dilakukan. Menurut saya, advokasi dalam kasus ini sudah memberikan dampak positif. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penyerapan gabah oleh Bulog serta semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan harga gabah. Namun demikian, advokasi tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, kapasitas gudang Bulog masih terbatas sehingga tidak seluruh hasil panen dapat diserap secara cepat. Kedua, distribusi pembelian belum merata sehingga masih terdapat daerah yang mengalami penurunan harga cukup besar. Yang ketiga, sebagian petani masih bergantung kepada tengkulak karena belum memiliki akses pasar yang luas. Artinya, advokasi belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan. Menurut saya, terdapat beberapa solusi yang dapat saya lakukan ke depan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan koperasi petani agar pemasaran hasil panen tidak bergantung pada tengkulak. Kedua, kapasitas penyimpanan dan pengeringan gabah perlu ditingkatkan sehingga Bulog mampu menyerap hasil panen dan jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital perlu diperluas agar petani dapat mengetahui harga pasar secara langsung. Nah, yang keempat, kerjasama antara petani dengan industri pengolahan pangan perlu diperkuat sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Yang kelima, perguruan tinggi dapat berperan memberikan pendampingan kepada kelompok tani melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apabila seluruh pihak bekerja sama, maka advokasi tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian aspirasi, tetapi benar-benar menjadi sarana menciptakan perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Nah, baik, berdasarkan pembahasan materi dan studi kasus yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan agribisnis. Advokasi bukan hanya berbicara mengenai penyampaian pendapat atau protes, tetapi merupakan proses yang sistematis untuk memperjuangkan perubahan melalui data, komunikasi, kerjasama, serta berpartisipasi seluruh pihak. Studi kasus harga gabah pada tahun 2005 menunjukkan bahwa advokasi mampu mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada petani. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, advokasi tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan sektor pertanian yang lebih adil, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nah, sebagai mahasiswa agribisnis, kita diharapkan tidak hanya memahami teori advokasi, tetapi juga mampu berkontribusi melalui penelitian, inovasi, maupun pemberdayaan masyarakat, sehingga ilmu yang kita pelajari benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan pertanian Indonesia. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.